Sejarah Sumba, asal-usul leluhur orang Sumba, berdasarkan penuturan adat dalam beberapa kajian yang saya lakukan pada 4 kerajaan di Kecamatan Haharu Sumba Timur, yakni tempat mendaratnya leluhur pertama orang Sumba, serta berdasarkan referensi dari tulisan sejarawan Sumba yaitu Umbu Hina Kapita dalam bukunya yang berjudul Sumba dalam Jangkauan Zaman, kemudian juga dalam buku Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya karya sejarawan Umbu Purawoha dan buku Sejarah Lintasan Bumi Cendana karya Ginanjar Widiatmika, kita dapat mengetahui asal-usul dan perjalanan leluhur orang Sumba di NTT. Adapun sejarah orang Sumba dibagi dalam 2 masa, yakni masa Li Endai yaitu sejarah purba perjalanan leluhur dan masa Li Marapu atau sejarah perjalanan leluhur pada masa setelah Masehi. Dalam Li Endai diceritakan bahwa leluhur orang Sumba adalah Umbun Delu Pa Unggul dan Rambu Kahi Pakaraha. Mereka adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Ina Pakawurungu dan Ama Pakawurungu, lalu ditempatkan di sebuah taman yang bernama Prai Hawala dengan julukan Loku Leolangga Tanah Oiha, yaitu tanah yang sangat subur dan asri. Di mana dalam taman itu mengalir 4 batang sungai, yakni 2 sungai berwarna bening atau Amauhu Bara dan 2 batang sungai berwarna emas atau Amauhu Rara, sehingga taman ini juga dijuluki Matawai Amauhu pada Enjara Hamu. Dari kisah kini kita sudah membayangkan bahwa tempat yang dimaksud adalah Taman Eden berdasarkan kitab-kitab agama Abrahamik yaitu Yahudi, Kristen, Katolik, dan Islam. Adapun Taman Eden berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelusuran di beberapa website berada di daerah Mesopotamia yakni Babilonia, daerah Persia dahulu dan kini dalam zaman modern adalah negara Irak, dan di wilayah itu juga mengalir sungai Efrat dan Tigris yang bisa dilihat dari pencitraan Google Earth seperti juga diceritakan dalam kitab agama-agama Abrahamik. Kemudian para leluhur ini melakukan perjalanan atau hijrah dari Prai Hawala dengan ungkapan adat Pitu Ndani Awangu Walundawa Tanah, yang artinya melewati 8 tempat persinggahan, yakni dari Tanah Hupu Ina Tanah Hupu Ama menuju ke Kandau Endai, Kabundu Tanah Mulungu. Di tempat ini Umbu Ndelu Paunggulu dan Rambu Kahi Pakaraha melahirkan 8 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan yang merupakan pasangan suami istri. Mereka pun berkembang biak dan bertambah banyak di tempat ini. Di sana ke-8 pasang leluhur tadi bersama dengan para 8 pasang ata atau hambanya melanjutkan ke tempat ketiga yaitu Tanah Tanjuruku, Watu Pahingganggu. Tetapi di tempat ini sering terjadi longsor sehingga para leluhur melanjutkan perjalanan ke Liang Kanjindingu, Liang Kapatangu, dan dari tempat ini para leluhur berjalan lagi ke tempat kelima yang bernama Liangu Lira, Ngamba Watu. Di tempat ini terjadi pertikai antara 2 orang leluhur yang digambarkan sebagai 2 buah bulan memperebutkan Rambumbana, yang menyebabkan seorang leluhur meninggal di sini. Akhirnya para leluhur meninggalkan tempat ini dan berpindah ke tempat ke-6 yang bernama Rati Wulangu Kulumbaya, Rati Ana Enjara Pindu Ana Tahu. Tetapi leluhur terakhir yang masih hidup tidak ikut melanjutkan perjalanan dan menetap di situ. Dari situ mereka pindah lagi ke tempat ke-7 yang bernama Tanah Mumu Watu Enggela. Di tempat ini juga tidak aman sehingga para Marapu melanjut perjalanan ke tempat ke-8 yang disebut Talora Bidah Mau Mundi, Bangga Bila Mau Hanjata atau Jati. Arti dari Talora Bidahu dan Bangga Bila adalah daerah luas dan lapang sehingga di sini saya tafsirkan sebagai padang gurun Araba. Namun di tempat ke-8 ini mereka semakin bertambah banyak dan di tempat itu juga tidak aman sehingga para Marapu menyuruh Embongu Mbaku untuk meneliti suatu tempat yang akan dituju untuk tinggal menetap. Kemudian perjalanan mereka dilanjutkan. Perjalanan Li Marapu menggunakan Karabarongu Karabanita atau armada besar dengan ungkapan perjalanan Pitu Ndani Awangu Walundawa Tanah. Karena titik perjalanannya dari Arab dan melewati Mau Mundi atau India dan Mau Jati atau Thailand, maka diprediksi bahwa jalur yang mereka lalui adalah jalur perdagangan kuno yaitu jalur sutera, yakni dari daerah Muza di wilayah Arab melewati Kane di Yaman, melewati Syur di Oman, melewati Barbarion di Gujarat, melewati Bari Gaza di Mumbai, melewati Muzaria di Kerala India atau Malah ya Hinduna, lalu melewati Kalkuta di Bangladesh, melewati Thailand dan mendarat di Malaka Tanah Putih di daerah Aceh Sumatera atau Swarwifa. Semua daerah yang dilewati tersebut disinggahi dan menetap untuk waktu yang tidak terlalu lama dan melanjutkan perjalanan sesuai tujuan utama mereka di Pulau Sumba.
Namun di Malaka Tanah Bara para marapu para leluhur tinggal cukup lama dan membagi 5 kelompok untuk menuju ke Pulau Sumba dengan ungkapan adat perjalanan yang sama yaitu Pitundani Awangu Walundawa Tanah melewati 8 tempat dan 7 selat yakni dari Malaka Tanah Bara di Aceh melewati Hapa Riu Endua Riu di Riau, Hapa Jawa Endua Jawa di Jawa, Ruhuku di Lombok, Mbai di Bali, Makaharu di Makassar, Endi Ambarai di Flores, dan tiba di Haharumalai Kataka Lendi Wacu di Sumba, dan 7 selat yang dilalui yaitu Selat Malaka, Selat Banyuwangi, Selat Sunda, Selat Bali, Selat Sape, Selat Alas dan Selat Sumba. Leluhur yang tiba di Pulau Sumba terdiri dari 5 kelompok di mana di setiap rombongan terdapat 4 klan atau kabihu. Kelompok pertama, mendarat di muara Sungai Kadahang saat ini kemudian menetap beberapa lama di Laimbaya dan melanjut ke Kambata Emboru Mbaku dan mendirikan kampung di sana kemudian tinggal sementara di Praingilu lalu berpindah ke Ratubara Lulu Katabu dan mendirikan kerajaan atau Praying Wunga yang masih ada hingga saat ini. Para leluhur pertama ini menggunakan 8 armada sehingga berjumlah 32 kabihu di bawah pimpinan I Harandapa Walu Mandoku leluhur kabihu Anama Aya, I Walu Mandanga leluhur kabihu Pahoka, I Walu Haharu I Enjata Walu Enjongu leluhur kabihu Tula Paraingu, I Kuhi I Watu leluhur kabihu Anama Eri 1, I Karakapu I Kababa leluhur kabihu Anama Eri 2, I Ondangu Ratu Jawa nama kabihunya masih dicek, lalu I Hili Baba I Hilindahi leluhur kabihu Anama Eri ketiga dan I Karanya Rowa Ratu leluhur kabihu Karunggu Watu. Kelompok kedua, menggunakan 7 armada sehingga berjumlah 28 kabihu, mereka mendarat di Haharumalai tetapi setelah musyawarah adat pertama mereka berpisah dengan kelompok pertama karena mendapat bagian untuk menguasai tanah sebelah barat di bawah pimpinan I Anda Mangulangu, I Meta Mangu Endolungu didampingi oleh I Mahumbu Mambua, Umbu Rere Analodu, Umbu Sebu Anawulangu, I Nyamba I Hawungu I Ratu Inggai, I Pongo I Kawa Enggodu I Laki, I Tela Inela. Kelompok ketiga, menggunakan 12 armada sehingga berjumlah 48 kabihu, mereka mendarat di Pandawai Lamananga Bokulu di bawah pimpinan I Mehanguru Meha Taku leluhur kabihu Tabundung, I Makindi Makawina leluhur kabihu Paraikaraha, I Konda Kihi Kekamanu leluhur kabihu Kihi, I Wulangu I Tarandima leluhur kabihu Anawaru, I Manggedingu Malaranau leluhur kabihu Wiki, I Hangaru Ngehi Lalupura leluhur kabihu Anakariung, I Ronggam Bapatelu dan I Pati Hanggu I Taraf Enggaha leluhur kabihu Anawaru, I Ngoda Enggau Lapu Lenggitu leluhur kabihu Lenggitu, I Mahenggingu Matawuangu leluhur kabihu Nipa, I Penji Muhu Kalihingu Tanah leluhur kabihu Talora, I Embora Mbai Dewa Hambu leluhur kabihu Laleba Karuku dan I Mbapa Tunggu Pera Maliti leluhur kabihu Laleba Karuku Hapapa Kadu. Kelompok keempat, menggunakan 3 armada sehingga berjumlah 12 kabihu, mereka endarat di Wula Waijilu Hongga Hilimata di muara Sungai Wula di bawah pimpinan I Huki, I Dewa leluhur kabihu Matolangu didampingi oleh I Hakelu I Kahewa Embolu Pati Randa Barakadu leluhur kabihu Kaliti, I Mahumbali Mahambalu leluhur kabihu Nipa, dan I Deburara I Ratu Umba leluhur kabihu Ana Umba. Kelompok kelima, atau kelompok terakhir menggunakan 6 armada sehingga berjumlah 24 kabihu, mereka mendarat di Mbijiku Padua Kambata Kundurawa di bawah pimpinan I Enggodu I Enggaura, Indeta I Laki, I Leli I Ngadu leluhur kabihu Tumbu Tari, I Tidahu I Kondaru leluhur kabihu Tidahu dan I Makombu Malapu leluhur kabihu Kombu. Kelompok yang tiba di Sumba adalah sebanyak 144 kabihu dengan menggunakan 36 armada Karabarongu Karabanita. Namun berdasarkan hasil penelitian tahun 1949 sampai tahun 1980 diperoleh data bahwa jumlah kabihu yang ada di Pulau Sumba berjumlah sekitar 200 kabihu dengan 150 marapunya. Hal ini disebabkan karena adanya kabihu yang punah dan juga ada yang membentuk kabihu baru atau baru hadahirat, era memenuhi Pulau Sumba hingga kita ada saat ini. Demikian sejarah singkat perjalanan para marapu atau leluhur orang Sumba. Dan nantikan kisah selanjutnya berkaitan dengan ekspansi Taupaita atau kerajaan Majapahit yakni Umbu Mada Ratu Engganya, ekspansi Sang Aji atau Hanganji dari Bima Sumbawa,
ekspansi dari kerajaan Belanda dan dari Kekaisaran Nippon atau Nipung pada tayangan selanjutnya. Ikuti terus channel Jackson Hamba Pulu dengan memberikan dukungan lewat like, share and subscribe. Salam mata wai amauhu pada enjara hamu, tanah wai kanena loku wai kalala, pada eweta manda elu, loda wi maringi pada wi malala.